Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Ketua RI, adik-adik yang saya sepakat sekali bahwa beliau tidak lahir di Jeneponto, tapi hati, jiwa, pikirannya selalu berada di Jeneponto. Yang sama dihormati Pak Kadis, kapan jadi Kadis? Ada Ibu Asriani, sahabat saya, teman jalan saya di pinggiran saluran air di Kilara Kareloe. Yang kemarin saya ke sana ada acara pesta, mengeluh katanya jalanannya yang habis longsor. Coba. Seluruh hadirin tentunya Ibu Nisa yang cantik tapi tidak mau kasih lihat mukanya. Semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiada rasa syukur yang luar biasa ketika Bapak anggota DPR RI singgah berkunjung di Kabupaten Jeneponto. Pertama, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Saya mau bilang sekarang saya terinspirasi jadi bupati dari beliau. Bukan kampungnya, tapi selalu mau dia bangun. Bagaimana kalau saya kampungku? Yang pertama. Yang kedua, saya ada cerita. Sebelum saya masuk inti, saya cerita dulu sedikit. Suatu ketika saya janjian dengan Bapak anggota DPR RI di Jakarta, di sebuah hotel. Setelah saya ketemu, saya bilang, nggak tahu apa mau kubalaskan ini, pahamkah? Kenapa? Dalam keadaan tangannya masih dililit perban, mau ke luar negeri, lagi diimpus, dibuka impusnya, dia temui saya di hotel. Kalau bantuannya biasa nih, ya. Tapi jiwanya yang luar biasa yang kita tidak bisa nilai dengan uang, dengan jumlah, dengan program, dengan apa saja, tidak bisa dinilai. Saking luar biasanya, saking seriusnya sampai apalah ini Bupati Jeneponto yang kadang-kadang mengecewakan, pahamkah? Dia bupatinya, wakilnya kadang-kadang hilaf, tapi beliau tidak pernah sedikit pun memperlihatkan ada rasa kecewa, ada rasa ini yang saya anggap luar biasa. Sehingga saya mau cerita itu dulu, baru kita cerita yang lain. Mohon izin Karen, mohon maaf, Jeneponto ini 1 tahun 6 bulan untuk proyeksi infrastruktur di 2 tahun ini. Tentunya semua program yang Pak Hamka masukkan di Jeneponto itu tidak sedikit. Tapi saya tidak mau menilai itu programnya. Jiwanya yang luar biasa yang saya selalu nilai itu tidak ternilai dengan jumlah, dengan uang, dengan program dan yang lain-lainnya. Yang pertama, saya mau laporkan bahwa sesuai dengan visi-misi saya, perbaikan jalan 100 km dalam 6 tahun, 20 km per tahun, insya Allah tuntas tahun kedua. Insya Allah berkat bantuannya beliau. Ya. Kita sudah hitung-hitung, tahun pertama saya bangun jalan 25 kilo, dibantu sama IJD, dibantu beliau 1 kilo lebih. Dari provinsi saya dibantu 10 miliar, 5 kilo, 6 kilo, sudah 30 kilo. Tahun ini saya dibantu sama provinsi, jalan provinsi agak jek sampai Boro 33,4 kilo. Siapa nih? 60 nih Sigura, 60 nih 66 kilo. Terus tahun ini kita juga bangun lagi 25 kilo. 66 tambah 25, Sigura nih 91. Dari provinsi dapat lagi 4 kilo. Sigura nih 95. Saya dengar tadi nanti di bisik-bisik. Yang jelas lebih di 100 kalau tahun ini insya Allah. Yakin. Ya. Dalam 2 tahun, maka kita naikkan lagi target menjadi 200%. Kalau sampai 2 tahun dan bisa mencapai 200%, kita naikkan lagi menjadi 300%. Kenapa?
Karena yang paling utama selain irigasi adalah infrastruktur jalannya. Kalau jelek jalannya mana puing hikam mata lasakna, nah karena dia harapan dapat buka dia. Setuju? Tapi yang paling berbahagia orang Palandikan kan? Iya, itu bang. Nggak ada tahun ini bekerja lagi ini. Alhamdulillah. Ya, Saya kerja lagi, saya kasih lagi 1 kilo lebih. Nanti beliau yang tambah. Kunagaya. Iya, Kunagaya. kita tambah lagi tahun ini Kunagaya. Mudah-mudahan lagi ada. Terus saya dengar ada bisik-bisik, saya belum tahu kan. Katanya tidak semua kabupaten. Kalau di selatan hanya jadi Ponto. Saya tidak tahu, kita kemungkinan ada yang direkam Ya. dari Kementerian Dalam Negeri, Biro Keuangan Daerah, itu kita dijanji 100 miliar tambahan lagi, semua jalan. Jadi kalau ada lagi 100 miliar, 150-60 kilo, sisa 50 kilo, sisa 40 kilo lagi, sudah kita capai lagi 200%. Iya, tahu. Iya. Selain itu, apa yang kurang kita benahi. Misalnya pemadam kebakaran yang tadinya sisa 3, sekarang sudah 12, tahun ini harus cukup 14, harus selesai satu persatu persoalan. Ya. Tidak boleh tidak. Jangan lagi kita jadi penguasa, harus menjadi pemimpin, harus menjadi pengayom, harus menjadi pelayan, pekerja. Sudah itu masa-masa lalu. Sekarang waktunya perlihatkan, pertontonkan masing-masing kebolehannya. Makanya saya selalu bilang, kalau tidak pilih-pilih rakyat, tidak ada yang bisa mengaku saya karena mau jadi calon bupati. Kenapa? Tidak kita berlomba menjadi yang terbaik kalau tidak pilih-pilih rakyat. Karena kalau rakyat yang pilih harus dibuktikan terus sama rakyat bahwa lebih bagus kau, lebih bagus kau. Ini lebih bertanggung jawab, ini lebih peduli, ini lebih. Iya. Sehingga saya selalu berharap support, dukungan mereka, bimbingan, arahan, petunjuk, dan sama-sama beliau, sama-sama orang yang gila membangun. Dia tanpa mengurangi esensi urusan wajib pendidikan, kesehatan, kita nggak boleh kurangi itu, karena itu wajib. Saya usahakan tahun 2027 Januari kita sudah UHC priority. Apa itu UHC priority? Itu kalau ada orang sakit didaftarkan, tidak menunggu di tanggal 1. Biasa yang itu pernah daftar tanggal siapa